Halo semuanya, selamat malam. Malam. Buat ibu-ibu yang baru pertama kali hadir juga, selamat malam ibu yang di belakang. Malam. Kita berkumpul malam hari ini agak sedikit spesial karena kita akan melakukan bincang asik, bisik disebutnya ya, seperti itu. Tapi sebelumnya kita akan memulai acara ini, kita mau sedikit kita sedikit untuk mencairkan suasana kita biar kita satu sama lain kita bisa saling mengenal lebih lagi. Kita akan bermain satu permainan yang disebut dengan sebutnya ya. Tapi judulnya hari ini kita akan sedikit tertawa ya. Jadi permainannya seperti ini. Kita bangkit berdiri yuk. Oke, siap-siap nih ya. Karena kita akan sedikit ini, Kak Novi bisa bantu kami ke depan juga di sebelah ini. Posisinya ya. Jadi tangan kiri diangkat, tapi nggak usah ke atas, di samping aja. Tapi begini nih, Kak Heni dan Kak Novi bisa bantu kami. Oke, ya peragaan seperti ini. Nah ya, setelah itu telunjuk kanan. Nah seperti itu ya. Ya, oke. Rilis, lepaskan dulu. Ya, ulangin ya. Silakan coba lagi yang kayak tadi. Tangan kiri terbuka, jarinya ke kanan. Oke. Masih tetap di posisi yang geser nanti dihukum. Karena di sini kita ada CCTV, ya. Ya. Jadi gini. Nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Ketika ada kata yang telah disepakati kita bersama, saya akan mengatakan istirahat dulu deh bu, kasihan tangannya pegel. Ya, istirahat dulu, turun. Jadi gini, nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Ketika ada kata yang saya sepakati tadi, kita telah sepakati bahwa kata itu adalah tertawa. Ya, tertawa, bukan tawa. Tertawa, kata kuncinya. Ya, maka semua peserta kompak menutup telapak tangan untuk mengambil telunjuk peserta lainnya sambil menarik telunjuknya sendiri. Nah, contohnya, silakan. Nah, misalnya, pada suatu hari saya sedang berjalan dan tertawa-tawa. Gitu ya. Jadi cluenya itu tertawa, bukan tawa, bukan tawa-tawa, bukan tertawa. Ya, contohnya ya, saya berjalan-jalan dan tertawa. Nah, yang enggak kedapetan berarti itu yang ya, oke. Ya, seperti itu ya. Oke? Mau sedikit? Ya, enggak apa-apa. Ini karena baca, Bu. Karena saya baca, Bu, ya. Oke? Ya. Siap? Atau mau sedikit olahraga dulu ya? Ya, sedikit olahraga dulu ya. Oke ya. Ya, oke ya. Ini kertasnya sepanjang ini nih. Jadi kita harus selesaikan ya. Oke. Di suatu hari yang cerah di sebuah taman bermain, ada sekelompok anak-anak yang penuh semangat. Tangannya dong langsung siap-siap. Ini contoh ya. Contoh ya. Mereka memutuskan untuk bermain permainan lomba tertawa. Nah, ayo siapa? Yang ketangkep siapa? Oh belum. Iya nggak apa-apa kan saya cuma tanya ibu. Oke ya, siap. Ini dulu, olahraga dulu kira-kira. Aduh ya, kira-kira olahraga ya. Yang di belakang juga boleh ikut. Nanti ada hadiahnya. Nasi di belakang. Oke ya, kita mulai ya. Saya sih santai ya. Di suatu hari cerah di sebuah taman bermain, ada sekelompok anak-anak yang penuh semangat sedang bermain bersama. Belum, orang bersama bukan tertawa ya. Bikin kaget aja. Mereka tertawa. Ayo, yang kalah duduk ya, yang kalah duduk ya. Ini sepertinya ibu-ibu sangat antusias dan saya berharap kita mendapatkan satu hadiah. Coba panitia untuk menyediakan hadiah di belakang kiranya apa ya? Nasi kotak satu oke lah ya, atau nanti kita beli lagi. Lanjut. Dan berlarian di sekitar taman dengan gembira ada Ani, Budi, Cici, dan Dani, keempat teman yang selalu bersama. Mereka memutuskan untuk bermain permainan lomba tertawa sepanjang
Ngaku ya, nggak boleh nggak ngaku. Yang kalah duduk, ya. Oke, lanjut. Udah pasti konsen ya, setiap anak harus mencoba tertawa sekuat. Duduk, duduk Bu, ya. Dan sering mungkin tanpa henti mereka duduk berhadapan dengan wajah-wajah ceria, siap untuk memulai lomba yang lucu ini. Ani yang paling cerewet di antara mereka mulai tertawa. Duduk. Nanti kita lihat pemenang terakhirnya ya. Dengan suara keras. Hihihi. Oh, tawa riangnya terdengar. Terdengar Bu. Sejauh mata memandang. Budi bergabung dengan tawa. Ani dengan kan tertawa bukan tawa saya bilang tadi. Budi bergabung dengan tawa Ani dengan suara ho hehehe hahaha. Cici dan Dani tak mau ketinggalan. Mereka juga tertawa dengan riang. Menciptakan paduan suara. Yang kalah duduk ya, langsung suara yang unik ya. Saat lomba berlanjut mereka mulai mencoba trik-trik lucu. Itu trik Bu, bukan Bu. Untuk membuat teman-teman mereka tertawa lebih keras. Ani memakai topi penuh dengan bola karet yang meletus dengan suara keras saat dia tertawa. Mengundang, ayo duduk, mengundang tawa tak terkendali dari teman-temannya. Budi mencoba berdiri di atas satu kaki dengan wajah lucu, tapi dia terjatuh. Ini belum tertawa Bu. Dengerin ceritanya apa dengerin terusnya? Lalu dia terjatuh dan membuat semua orang tertawa tanpa henti. Cici yang ingin membuat semua orang terkejut. Membawa seekor bebek karet raksasa yang dia isi dengan udara dan dilepaskan di tengah-tengah mereka. Bebek itu terbang ke langit dengan suara nyaring dan anak-anak tertawa terbahak-bahak. Dan tidak ingin kalah, dia mengenakan kacamata cermin besar dan mulai menirukan setiap gerakan lucu yang teman-temannya lakukan. Membuat semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Dikit lagi nih, ayo dong. Oke ya, gabungin dong, yuk mulai. Silakan gabung. Ceritanya ini yang jagoan-jagoan nih ya, tuh bisa kelihatan ya. Silakan di depan aja. Yunita menyingkir dulu aja nggak apa-apa. Nah, nanti ibu bantu saya untuk mengecek ya. Silakan ke depan yang menang. Ya, ayo nggak apa-apa maju aja. Nggak apa-apa maju. Ayo maju kita selesaikan ini. Ayo kita selesaikan ini. Yuk. Ayo sedikit lagi, silakan ibu silakan, maju Bu ke depan Bu, ayo silakan, nggak apa-apa, kita main sama-sama, yuk, udah habis ya, habis ya, kita lanjut nih. Lomba ini berlanjut dengan anak-anak saling menggoda dan mencoba trik-trik lucu lainnya. Setiap kali satu anak tertawa, siapa? Yang kena siapa? Silakan mundur Ibu, terima kasih ya. Yang lain berusaha melawan untuk membuat mereka tertawa lebih keras. Suasana penuh dengan keceriaan dan suara tawa. Ntar dihukum ya. Tiba-tiba seorang ibu yang melihat aksi lucu anak-anak itu ikut terpana. Dia tidak bisa menahan tawa dan bergabung dengan mereka. Anak-anak bersorak riang karena berhasil membuat orang dewasa tertawa. Mereka menyadari bahwa tawa bisa menyebar dan menghibur siapapun terlepas dari usia atau status. Lomba tertawa, sepan. Duduk. Kamu duduk. Oh enggak. Lomba tertawa. Terpanjang. Ngapain itu? Bener. Berakhir tanpa ada pemenang yang jelas. Semua anak merasa seperti pemenang. Karena mereka menyadari betapa pentingnya tawa dalam hidup mereka. Tertawa, bukan tawa. Mereka berjanji untuk selalu menjaga semangat lucu ini dan menyebarkan tawa
kepada orang-orang di sekitar mereka. Berakhir. Yeay! Tepuk tangan dong. Ya. Iya. Jadi permainan ini sebenarnya memang melatih kita untuk bisa berkonsentrasi dan fokus terhadap apa yang sudah terjadi. Karena kadang-kala kita suka hanya memandang sedikit, tapi kita udah berasumsi, oh iya pasti begini nih, padahal nggak begitu gitu. Jadi pelajaran yang kita dapat pada malam hari ini seperti itu. Yuk tepuk tangan yuk ya. Ya. Jadi intinya kita hari ini kita mau sedikit refreshing, kita mau juga bersyukur buat kepada Tuhan untuk nafas. Kita bersyukur untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan buat kita, orang-orang yang selalu mencintai kita. Kita mau datang dengan senyum pada malam hari ini dan kita akan pulang dengan bahagia. Saya undang Ibu Yanti untuk membuka kita di dalam doa. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami semua bisa datang di sini ya Tuhan, semua karena anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa untuk kami hari ini Tuhan. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan tidak ada sesuatu yang kebetulan Tuhan kami ada di sini. Untuk itu ya Tuhan biarkan waktu yang ada ini ya Tuhan kami pakai ya Tuhan untuk fokus ya Tuhan, memberikan ya Tuhan hati dan pikiran kami untuk acara hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang kami dapatkan untuk hari ini ya Tuhan, membawakan berkat buat kami sendiri, buat keluarga kami dan juga untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, kami memulai acara ini, kegiatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Yanti. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya undang Dr. Lydia Herianto untuk maju ke depan bersama dengan Bapak Stephen. Silakan Pak. Selamat malam. Luar biasa para wanita di tempat ini. Perkenalkan saya Stephen yang akan menjadi host dalam acara Bincang Asik malam ini dengan tema apa? Kebahagiaan semu, betul. Oke. Dalam sesi ini kita akan bagi menjadi dua bagian, yaitu penjelasan dari narasumber kita, dan yang kedua itu kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi di sini bisa secara langsung bertanya atau menulis pertanyaan di kertas yang sudah dibagikan. Apakah ada yang belum mendapatkan kertas? Sudah semua? Oke, baik. Sebelum mulai saya ingin bertanya nih kepada para wanita di sini. Di sini ada yang tahu nggak negara apa yang paling bahagia di dunia? Swiss? Betul, tapi bukan itu jawabannya. Ada lagi? Denmark? Bukan. Indonesia? Bukan juga. Kira-kira apa ya? Nggak ada yang tahu? Oke. Jawabannya adalah negara Instagram. Ada yang tahu kenapa? Karena penduduknya itu terlihat selalu bahagia. Ya, kalau nggak percaya, boleh aja dicek di postingan-postingan orang-orang di Instagram. Ya, ada yang isinya liburan, jalan-jalan, makan-makan enak, terus flexing barang-barang mewah, seperti itu. Terus ada lagi yang belum lama ini viral, arisan ibu-ibu 2,5 miliar. Wah, sangat luar biasa ya. Ya. Oke. Berdasarkan survei dari We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta. Itu jumlahnya hampir 70% dari populasi masyarakat kita Indonesia. Dan yang paling banyak digunakan itu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, di kehidupan yang serba terhubung dengan internet, sekarang manusia itu justru lebih mudah mendapatkan kebahagiaan. Media sosial membentuk sistem yang mempengaruhi psikologi manusia. Melalui tontonan video, scrolling, refresh beranda media sosial, membuat kita terfokus pada gadget dan bergantung pada media sosial tanpa henti. Dan lebih seringnya di media sosial itu cuplikan-cuplikan tampilan yang bahagia-bahagia aja yang sering kali ditampilkan. Sehingga membuat
terlihat orang-orang itu terlihat selalu bahagia di dunia nyata. Padahal hal tersebut ternyata masuk dalam kategori kebahagiaan semu. Jadi apa saja kebahagiaan semu itu dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan sejati? Kita akan dengarkan penjelasan dari narasumber kita, Dr. Lydia Herianto, SPKJ. Kepada Dr. Lydia, saya persilakan. Boleh duduk, Dr. Lydia? Silakan duduk. Oke, sebelumnya saya akan membacakan profil dari Dr. Lydia. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dokter umum, dan spesialis kedokteran jiwa juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini Dr. Lydia praktik di Eka Hospital BSD, Smart Mind Center Alam Sutra, dan RSUD Balaraja. Dan beliau juga tergabung dalam organisasi sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Daerah Banten, Koordinator Seksi Internal Indo Early Career Psikiatris, Pengurus Psikiatri Adiksi, dan juga beliau adalah anggota UDKA Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Mari kita berikan lagi sambutan yang hangat buat Dr. Lydia. Selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Lydia. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah diajak untuk diskusi ngobrol-ngobrol ya. Kita diskusi santai ya katanya. Nah, jadi sebelum saya memaparkan sedikit tentang kebahagiaan, saya mau tanya nih. Di sini ibu-ibu semua kalau dikasih scoring ya dari 0 sampai 10. 10 itu bahagia banget. 0 itu nggak ada bahagia sama sekali. Ada di mana kira-kira? Ayo ibu-ibu, mungkin bisa dikira-kira saya ada di skor berapa ya? Nah, kalau saya kayaknya happy banget nih, saya di 8 misalkan. Nah, kira-kira gimana? Kelihatan dari muka. Dari muka. Ada yang 9. Ya. Rata-rata di atas 7 ya, 7, 8, 9. Ya, kalau lihat dari wajahnya juga ya. Nah, kalau dari definisinya bahagia itu mungkin ditampilkan adalah suatu keadaan pikiran dan perasaan senang, ketentraman hidup. Jadi hatinya tentram gitu ya, damai secara lahir dan batin. Jadi kelihatan juga tuh, berarti kan dari wajahnya kan, terus yang dirasakan, yang dipikirkan itu bahagia gitu ya. Nah, terus ada maknanya. Jadi dia merasakan kebahagiaannya. Beda ya, kalau orang bahagia habis pakai ekstasi kan nggak ada maknanya ya. Dia kayak happy-happy aja, tapi di batinnya kosong. Mungkin di lahirnya dia ini terlihat ketawa-ketawa gitu ya. Tapi di batinnya dia bisa nangis sendiri gitu. Nah, itu bukan kebahagiaan. Nah, itu kebahagiaan semu juga gitu. Terus selain ada maknanya, punya visi ke depan. Jadi visi itu kan berarti pandangan ya, dia melihat ke depan bahwa dirinya itu ada, di masa depan itu ada harapan, ada sesuatu yang baik gitu di depannya dia. Nah, itu kebahagiaan. Nah, mungkin dicek nih, saya sudah bahagia belum sih? Atau semu gitu ya. Nah, terus balik lagi nih, mau tanya teman-teman kalau bahagia, para ibu-ibu atau panggilnya teman-teman aja, para wanita. Ya. Para wanita apa sih yang membuat para wanita di sini di Oikos ini bahagia? Apa karena dikasih duit sama suaminya? Dia punya duit yang banyak? Gimana para suami? Oh, suaminya di luar. Oh. Atau karena jadi orang terkenal? Atau misalnya kayak tadi ya, followersnya banyak gitu. Disukai semua orang atau mendapatkan semua yang diinginkan gitu ya. Kalau misalnya seperti itu, nih biasanya kan kalau anak remaja ditulis ya, saya bahagia itu kalau saya nanti kaya raya, saya terkenal. Tapi penelitian nih, banyak penelitian tentang depresi, justru orang yang suicide itu kebanyakan apa? Artis terkenal, yang sudah di puncak karirnya. Terus orang-orang yang kaya, yang punya duit, berduit, itu juga banyak yang mengalami
bunuh diri gitu. Berarti ternyata apapun yang mereka dapatkan itu nggak bisa bikin dia bahagia, ya kan? Nah, terus kenapa sih sampai mereka akhirnya melakukan bunuh diri? Jadi karena mereka mencari kebahagiaan semu. Nah, kebahagiaan semu itu prinsipnya gini, dia mencari kebahagiaan yang sifatnya instan. Jadi kebahagiaan itu fokusnya ke konsekuensi jangka pendek. Pokoknya yang penting sekarang ini saya bahagia. Nah, tapi konsekuensi jangka panjangnya dia nggak pikirkan. Apakah itu akhirnya merugikan dia atau akhirnya dia kehilangan dirinya. Apa ya namanya, tidak eksistensi diri. Jadi eksisnya semu. Jadi terlihat eksis, tapi dia kehilangan jati dirinya gitu, diri yang sebenarnya. Nah, contoh misalnya ya tadi, misalnya orang posting segala sesuatu di sosial media, dia kan akhirnya dapat likes. Nah, pada saat dia dapat likes, dia dapat followers yang banyak, itu kan naikin dopamin, hormon bahagia di otak gitu ya. Nah, akibatnya dia pengen dapetin si dopaminnya itu secara instan. Dia berusaha untuk tadi memamerkan apapun biar tambah banyak lagi yang likes gitu. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat ya, orang yang terlalu fokus untuk mencari apresiasi dari orang lain, mencari tadi ya kebahagiaan dari luar, itu jadi edik, jadi kecanduan. Karena dia mencari tadi si dopamin tadi, dia mencari kalau misalnya tiba-tiba dia tidak dapatkan kebahagiaan itu, dia merasa ada yang kurang, atau dia jadi merasa bahwa berarti hidup ini tuh menyedihkan dong, karena nggak ada yang suka sama saya. Nah, akhirnya pola pikirnya tadi terbentuk bahwa kebahagiaan itu didapatkan kalau saya diterima, kalau saya disukai, kalau saya mendapatkan ini. Jadi dia akhirnya fokusnya sama faktor eksternal, faktor di luar dirinya. Makanya kenapa dia jadi kehilangan jati dirinya sendiri, dia kehilangan eksistensinya dia, gitu. Nah, berikutnya kalau misalnya dia terlalu fokus dengan tadi ya dunia maya, akhirnya dia kehilangan makna terhadap dunia nyata, real life-nya dia, kehidupan yang benar-benar di sekitarnya dia, karena dia terlalu fokus sama yang di sosial media tersebut. Nah, itu terjadi. Kenapa ini akhirnya kita pikir kita bahas? Karena ini setelah pandemi banyak banget kasus orang yang mengalami gangguan kecemasan dan depresi gara-gara ini. Karena kan kalau kita lihat pandemi kemarin itu banyak orang, anak-anak terutama ya, dia harus belajar di rumah, dia nggak ketemu teman-temannya, kurang bersosialisasi, working from home gitu ya, kerja di rumah. Akibatnya dia akhirnya terpapar dengan lebih banyak sosial media, sedangkan kayak tadi tuh TikTok, Instagram dan sebagainya, kenapa mereka membuat itu orang jadi kecanduan dan merasa kebahagiaan semua ada di situ? Jawabannya karena sosial media itu diciptakan untuk seperti itu. Dia sengaja kayak orang-orang yang di dalamnya ya, yang bekerja menciptakan itu, mereka sengaja cari tahu bagaimana caranya supaya orang ini kecanduan sama si aplikasi kita ini. Karena dengan semakin banyaknya pengguna tadi, income-nya makin nambah, mereka akan semakin nambah. Makanya mereka cari kayak misalnya contohnya TikTok ya, mereka cari lagu-lagu yang bagus, yang singkat gitu ya, video-video, pokoknya kita bisa bikin berapa detik gitu ya, bukan menit lagi ya, setengah menit ya, berapa detik. Nah, akibatnya orang lihat kan, oh bagus nih, terus dicari, nggak bagus, dia scrolling lagi, dia scrolling tanpa tujuan. Akibatnya udah masuk ke situ, pikirannya semuanya masuk ke situ. Nah, satu lagi nih, kalau misalnya kita di zaman dulu ya, jadi aku mau sharing tentang kebahagiaan di zaman dulu. Kalau kita lihat, mengapa orang di zaman dulu itu lebih mudah bersyukur? Karena dia mendapatkan kebahagiaan itu dia butuh proses. Misalnya contoh, pernah nggak sih waktu dulu ya, misalnya ada cowok-cowok naksir sama cewek gitu ya, cewek cantik gitu ya, mereka akan pergi ke kelas 1B misalnya ya, ada cewek cantik di kelas 1B, mereka akan pergi ke sana melihat rame-rame gitu ya,
Kalau sekarang mereka tinggal buka Google, cari, dia bisa lihat, gitu. Kan instan kan berarti dapatnya, dia bisa lihat secara instan. Kalau dulu misalnya mau baca buku yang dia suka, dia harus ngantri di perpustakaan. Tapi sekarang cepet banget dapat segala sesuatu secara instan. Nah, akibatnya si otak kita itu memikirkan bahwa kebahagiaan itu harus didapatkan secara instan. Kalau enggak, berarti enggak, misalnya, jadi otaknya sudah merekam bahwa nggak benar nih kalau misalnya kita harus menderita dulu. Makanya kenapa kalau kita lihat generasi yang sekarang yang segala sesuatunya cepet, jadi kurang gigih, kurang berjuang gitu ya, daya juangnya beda seperti orang dulu ya karena itu. Karena dia mencari bahwa si dopamin itu harus dapatkan secara cepat gitu. Mungkin dulu ya kalau misalnya kita mau ujian untuk dapat nilai bagus atau apa gitu ya, kita harus pergi fotokopi, ngantri fotokopi belajar. Nah sekarang bisa jadi kalau teman saya bilang ya, ada teman saya dosen, dia bilang copy paste malah. Ada aplikasi juga bisa bikin parafrase gitu katanya. Nah, jadi akhirnya segala sesuatunya didapatkan secara instan tersebut. Nah, itu akhirnya membuat mental seseorang merasa jadi kalau tidak cepat dapat yang instan, kita jadi nggak bahagia. Akibatnya jadi kurang bersyukur, malah sering mengeluh. Nah, itu akhirnya bedanya. Gitu. Kalau kita terlalu fokus sama kebahagiaan semu itu. Padahal kebahagiaan yang sejati itu dia butuh proses. Justru pada saat kayak atlet ya, dia latihan bertahun-tahun terus dia juara. Nah, itu kebahagiaannya kan terasa lebih gitu ya ketimbang orang yang hanya mendapatkan kebahagiaan lewat tadi. Hal-hal yang dia tidak butuh pengorbanan, tidak membutuhkan bayar harga seperti itu. Itu jadi beda alasannya. Nah, slide berikutnya itu definisi kebahagiaan semu. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa jadinya ada orang yang akhirnya bunuh diri gitu ya? Karena tadi dia pikirannya itu tadi kan dia merasa aduh kayaknya buntu gitu. Jadi karena kebahagiaan semu yang didapatkan terus kan serba instan nih. Jadi kalau mentok sedikit ada masalah, mentok sedikit ada ini, dia langsung berpikir udah nggak ada harapan. Jadi kreativitasnya juga nggak terbentuk gitu. Karena jarang susah kali ya, atau jarang menderita. Bisa gitu kan. Akibatnya mudah banget kehilangan harapan. Contoh misalnya, nilainya jelek, atau diputusin, atau apa gitu ya. Kita langsung buka berita, kok bisa ya dia langsung gantung diri misalnya, atau seperti itu. Kenapa tiba-tiba dia merasa duka cita, putus asa, dan itu sebagai pelarian gitu. Karena kadang ya takut buat menderita. Ya padahal sebenarnya kan kalau kita belajar ya bahwa satu penderitaan itu kalau kita memaknai itu karakter kita jadi lebih terbentuk. Mental kita jadi lebih kuat, ada namanya resiliensi. Jadi daya tahan mentalnya, jadi kapasitas mentalnya juga makin besar gitu. Nah, terus yang berikutnya merasa malu dan tidak berharga. Jadi karena tadi terpikir ya bahwa pengakuan, penerimaan itu adalah sumber bahagia. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dihina gitu ya, tiba-tiba temennya nggak ngajakin dia ulang tahun gitu ya, atau nggak sapa gitu ya, dia langsung berpikir aduh mereka nggak suka ya sama saya, terus atau gitulah ya. Jadi atau misalnya salah kostum, misalnya di acara ya anak-anak remaja, itu pulang itu bisa sampai lebih baik saya mati saja. Ini soalnya saya tulis begini ya, karena di tempat praktek itu banyak kan anak remaja itu kadang tanya, ini kenapa ya dia self harm gitu ya, nyakitin diri sendiri, terus mau mengakhiri hidup. Pas ditanya apa, iya karena teman-teman itu nggak ngajakin saya pergi. Jadi saya lihat di Instagram itu mereka asik semua gitu, tapi saya nggak diundang. Terus tadi siang ada, barusan nih tadi siang. Jadi dia bilang dia mengalami depresi. Kenapa kamu mengalami depresi? Karena teman saya pulang liburan nggak kasih saya oleh-oleh, sedangkan 3 teman saya di sebelah dikasih oleh-oleh. Gitu. Jadi mungkin kalau zaman dulu kita berpikir, aduh cuma masalah begitu, masalah sepele, kita kadang berpikir gitu ya. Tapi enggak loh, zaman sekarang anak-anak jadinya
karena masalah seperti itu tuh sudah jadi stresor, jadi trigger bahwa itu membuat dia merasa tidak berharga gara-gara itu. Padahal kan rasa berharga itu kan adanya di pikiran dan ini ya, mental kita ya. Mau orang hina, kita kan nggak bisa kontrol ya, orang mau ngomong apa, orang suka atau enggak. Tapi kalau kita tahu kita itu siapa, ya itu kita nggak terpengaruh. Tapi kenapa sih zaman sekarang orang-orang nggak ada barrier, nggak ada apa ya, pagar. Jadi kalau misalnya temennya ngomong, kamu bodoh, dia langsung, oh iya ya, saya bodoh ya, gitu. Jadi kepikir terus sampai akhirnya membuat dia jadi seperti itu. Nah itu juga ya karena persepsinya dia bahwa kebahagiaan itu tadi pengakuan dari orang harus seperti itu, gitu. Nah itu jadi mengapa ya yang berikutnya, mengapa orang jadi susah bahagia di zaman sekarang ini dibanding dulu ya? Mungkin dulu lihat matahari pagi gitu ya, jemuran kering, terus apalagi ya kalau main kelereng ya. Dulu kita apa sih, Steven? Ini kan waktu kecil ya kita kayaknya happy lah ya. Misalnya kalau main kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian gitu ya, kita udah happy banget. Nggak perlu kayak zaman sekarang kayaknya susah banget lah anak-anak untuk bahagia rasanya. Karena ya itu, pertama karena suka membandingkan diri sama orang lain. Di slide berikutnya. Kenapa sih akhirnya itu orang jadi membandingkan diri? Ya karena sosial media tadi. Mereka, kalau zaman dulu kan kita nggak ngelihat orang posting-posting apapun ya. Jadi kan kita lihat keluarga kita sendiri, kita lihat diri kita sendiri gitu. Sekarang kita ngelihat kehidupan orang yang ditampilkan tadi, kebahagiaan semuanya dia gitu ya. Padahal mana ada sih sebenarnya di dunia ini tuh manusia yang 100% tadi ya, dari 0 sampai 10, selalu 9 atau 10 terus, enggak. Jujur, kalau jujur bisa nggak 0? Bisa loh. Kayak kita kehilangan orang yang kita sayang gitu ya, waktu kita kehilangan papi, misalnya kita ngerasa sedih banget, terus usaha kita tidak berhasil gitu ya, belum berhasil, atau ada ekspektasi tapi tidak terjadi, kan banyak hal yang terjadi, akhirnya kita nggak bahagia. Tapi apakah itu membuat kita berlama-lama tidak bahagia? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu kan, kita itu siapa, kita tahu ada visi di masa depan, kita punya kita juga pernah lebih menderita dari ini gitu ya. Jadi kita seperti itu. Jadi sebenarnya, dan tidak membandingkan diri kita sama orang lain, tapi kita melihat kita yang dulu, sekarang, ke depan gitu. Jadi kenapa orang bisa susah bahagia? Karena yang pertama membandingkan diri ya. Dan yang kedua tadi, ekspektasi tidak sesuai realita. Jadi membuat ekspektasi itu ibarat apa ya? Oh ya, satu lagi nih ya. Sekarang ini banyak selain tadi anak-anak muda, banyak juga masalah rumah tangga. Kenapa? Karena terlalu banyak nonton drakor kali ya. Jadi saya sering ngobrol sama Steven dan Novi juga, karena kan mereka sudah menikah. Jadi saya kadang cerita tentang klien saya gitu untuk belajar juga ya. Karena mereka tuh bilang, kenapa ya nggak seperti di drama Korea gitu ya. Ininya maksudnya ekspektasinya dia. Jadi kan akhirnya yang terbentuk di pola pikirnya tuh terlalu tinggi. Kenapa? Karena ya tadi itu kebahagiaan semu yang ditampilkan di TV, yang ditampilkan di Netflix. Jadi orang sudah berpikir Cinderella story gitu. Jadi nanti setelah married itu akan jadi Cinderella gitu kan ya. Ternyata enggak gitu katanya ya. Ternyata butuh perjuangan. Nah akhirnya dia kehilangan kebahagiaan karena si ekspektasi tadi gitu. Atau misalnya promosi iklan gitu ya. Kayak misalnya iklan, kamu masuk ke universitas ini tuh bagus segala macam gitu. Pas masuk memang dia kan harus bayar harga. Jadi ekspektasinya itu udah dia tidak sesuai dengan kenyataan, makanya dia jadi tidak bahagia juga. Nah gitu. Jadi akhirnya membentuk ekspektasi itu kenapa sih? Karena fantasi, karena terlalu tidak menolak menderita tadi, menolak nggak happy gitu. Jadi fokusnya itu cari kebahagiaan itu sendiri. Makanya yang ketiga itu karena dia kurang
pengetahuan dan pertimbangan. Jadi dia diajarkan dari kecil ya, misalnya orang tua yang kayak misalnya anaknya nangis, kamu jangan nangis deh, ini dibeliin kue deh, dikasih es krim deh, biar kamu nggak nangis. Nah itu juga salah, karena dia akhirnya menangkap bahwa oh iya ya, kita jangan nangis loh, jangan sedih, jangan menderita, karena nanti itu nggak baik tuh, kita harus happy, berarti harus happy terus. Nah itu juga salah, nggak bisa seperti itu. Akhirnya akibatnya pada saat dia mengalami masalah sedikit, lari. Udah kalau dosennya nggak enak nih, terus nggak lulus ujian, misalnya dia harus revisi skripsi, udah mendingan mundur aja, cari universitas lain, cari fakultas lain. Nah gitu, jadi akhirnya avoidance. Atau misalnya jadi apa? Menunda. Aduh ini males nih, kayaknya capek banget, udah deh tunda aja, main game dulu deh, main game pelarian gitu kan. Nah itu juga akhirnya makin tambah susah bahagia sebenarnya, karena dia harusnya dia berjuang, toh di ujung sana itu ada proses, terus ada kebahagiaan yang sejati yang dia dapat. Tapi karena dia pengennya instan tadi, akhirnya dia makin susah lagi bahagianya gitu. Nah terus yang keempat, karena dia terlalu fokus sama yang gak bisa dia kontrol. Yang tadi misalnya ya, dia fokus supaya orang itu suka sama dia, dia fokus supaya hasil karyanya itu di like sama semua orang. Nah padahal itu sesuatu yang di luar kontrol, ya udah kita nggak usah terlalu fokus di situ. Mendingan kita fokus yang kita bisa kontrol, yaitu saya mau nih belajar skill saya nambah, jadi saya latihan. Kalau orang nggak suka ya udah nggak apa-apa, berarti skillnya belum nambah lagi nih, jadi kita harus belajar lagi gitu. Jadi dia fokusnya ya udah ke dirinya sendiri, kemarin jelek, sekarang lebih bagus lah dikit gitu, kedepannya lebih bagus lagi gitu kan. Nah yang berikutnya karena perasaan tidak aman. Mengapa orang susah bahagia? Karena merasa insecure, tidak aman. Insecure itu adanya di mana? Adanya di pikiran kita. Karena insecure itu berarti kita menaruh rasa kebahagiaan kita di faktor yang nggak kuat. Kalau yang saya ingat ya, ada ilustrasi di buku terkenal. Buku terkenal itu tentang dua dasar ya, di batu sama di pasir, kan? Kalau kita secure berarti kita menaruh rasa kebahagiaan kita itu di atas batu. Kalau kita insecure berarti kita menaruh rasa kedamaian kita, diri kita itu di atas pasir gitu. Nah, jadi pada saat nanti orang kayak misalnya pas pandemi ya, contoh deh, kan sebenarnya dua-duanya punya rumah gitu tapi ada masalah, ada omongan orang, ditipu karena banyak ya investasi bodong, terus kehilangan duit gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Tapi pada saat dia insecure, ya udah dia kena gangguan mental, karena ya udah roboh. Secara mental dia roboh. Tapi pada saat dia menaruh dasarnya itu di batu karang, ya maksudnya di Tuhan gitu ya. Walaupun hancur-hancuran di masa itu, di musim itu dia kena badai segala macam. Misalnya tadi ya masalahnya sama nih. Tapi yang membuat dia bertahan karena dasarnya. Contoh lah ya, kita kasih contoh si A, si B, dan si C deh. Nah, si A, si B, si C ini contohnya waktu pandemi. Mereka tiga-tiganya dipecat. Ya udah kamu ya dipecat karena perusahaan kita ini udah mau bangkrut, misalnya contoh. Terus mereka pulang, aduh sedih banget ya. Mereka telepon pacarnya lah, anggaplah masih pacaran. Terus pacarnya bilang, udah karena kamu dipecat kita diputusin tuh. Terus malamnya dia telepon orang tuanya, terus orang tuanya bilang, kamu kok bisa seperti itu ya? Terus kita mau makan apa nih? Misalnya contoh ya,
Jadi kan tiga-tiganya mengalami masalah yang sama. Tapi si A ini langsung mengalami depresi, terus dia anggaplah udahlah, dia putus asa dan pergi gitu. Nah, terus si B, dia kena gangguan panik, gangguan cemas. Jadi dia ketakutan, aduh gak mau keluar rumah dan sebagainya. Nah, si C, dia biasa saja, mungkin dia langsung berdoa, dia minta Tuhan tolong saya, kasih kekuatan, terus dia hubungin teman-teman komunitas di gerejanya, dia kasih tahu apa yang dia alami, terus dia minta penguatan gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau yang terjadi tiga-tiganya mengalami musibah, tapi yang membedakannya apa? Kenapa tiga-tiganya ada yang depresi, ada yang kena gangguan cemas, tapi ada yang akhirnya biasa-biasa saja dan malah lebih kuat kali ya imannya. Ya, karena tadi sikapnya menghadapi masalah. Jadi ternyata kebahagiaan itu juga sangat dipengaruhi oleh sikap. Nah, sikap itu adalah tadi dia secure, ya udah nggak masalah, terus cari jalan keluar. Jadi dia berpikir jernih. Nah, yang membuat orang tidak bahagia yang terakhir adalah overthinking. Jadi sering berpikiran negatif dulu. Jadi kalau misalnya ada masalah tadi, misalnya contoh ya, si A itu kenapa sampai dia mengalami depresi? Karena pasti yang dia pikirkan, aduh berakhirlah hidup ini ya. Oh, udah nggak ada kerja, besok mau makan apa ya, bayar kosan kayak gimana, terus udah diputusin, terus nanti sama siapa ya, terus pokoknya dia udah berpikir negatif dulu. Akhirnya yang ada di otaknya semuanya negatif, nggak ada jalan titik terang, gelap semuanya. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah, daripada menderita ya udah pergi aja dari dunia ini, gitu. Nah, terus yang kedua, yang si B, dia kena gangguan cemas, yaitu karena dia merasa terancam, dia ketakutan, mungkin kena serangan panik gitu kan, jadi psikosomatis bisa juga seperti itu. Nah, tapi kalau yang dia overthinking juga ya, berarti yang B. Tapi kalau yang C, dia tidak mengalami gangguan karena pikirannya positif, iya. Positif, optimis. Nah, itu nanti yang kita bahas kenapa orang itu bisa bahagia. Yang pertama ada 6 pilar. Tadi ya yang ketiga itu yang C karena dia optimis. Dia ini karena ada 6 pilar kebahagiaan, 6 tiang kebahagiaan. Ya, yang dimiliki anggaplah si C ini ya, mungkin ada beberapa. Yang pertama, dia optimis bahwa pasti ada jalan keluar. Nah, masalahnya pikiran itu, isi pikir itu tergantung apa yang kita kasih makan selama ini. Jadi kalau misalnya kita tiap hari dengar berita negatif, baca gosip, ketemu orang ngomongnya yang negatif-negatif, berarti isi pikirnya itu pasti yang tadi negatif, jadi overthinking. Tapi kalau dia dari dia kecil, mungkin dia menghafal ayat hafalan misalnya ya, kalau sekolah minggu, atau dia selalu baca-baca Alkitab misalnya. Dia kasih makan pikirannya dengan hal-hal yang baik, yang positif, dia memotivasi dirinya dia. Akhirnya pada saat ada masalah yang teringat di memorinya dia itu, oh gak apa-apa, ini musim aja nih, ini ujian, gak masalah. Nanti saya bakal lewat nih, bakal bisa lewatin, karena tadi muncul memori-memori di pikirannya itu yang optimis. Karena tadi dia selama ini makanannya sehat, dia anggaplah kayak tubuh lah ya. Selama ini dia olahraga, makan sehat, gitu ya. Terus tiba-tiba ada virus datang, virus yang nggak makan sehat, yang suka begadang, yang stres, yang jarang olahraga, jemur matahari, udah kena semua sakit flu misalnya kan. Kok dia sehat? Karena dia menjaga. Nah sama, ternyata pikiran itu juga gitu. Pada saat dia mungkin kelihatan sama aja nih, tapi pada saat tadi ada masalah muncul tuh. Nah makanya kenapa dengan dia optimis, dia masih tetap bisa bahagia gitu. Nah yang kedua, pilar yang kedua adalah
bersyukur. Jadi bukan fokus sama apa yang hilang atau belum dia dapatkan, atau tidak fokus sama apa yang pergi, tapi dia bersyukur, dia fokus sama apa yang masih ada. Jadi bersyukur, oh ya bersyukur saya masih sehat nih, masih bisa punya teman-teman, masih ada yang bisa saya hubungi misalnya. Apa yang saya punya nih, jadi dia mensyukuri. Jadi kadang memang kita harus bersyukur juga tuh untuk melihat hal-hal yang baik gitu dalam diri kita, dan bukan fokusnya pada yang tadi yang mungkin diambil gitu ya. Nah, terus yang ketiga, otentik. Nah, otentik itu keaslian. Jadi kalau ada orang kan tadi ya yang Stephen bilang apa? Dia berusaha tampil baik. Kamu gimana kabarnya? Padahal lagi ada masalah. Luar biasa. Tapi bisa juga ya, itu positif iman. Tapi gini, masalahnya kadang kita harus jujur bahwa aku tuh lagi nggak oke. Saya tuh lagi nggak baik gini. Tapi jujur gitu. Nah kadang orang itu berusaha menutupi kelemahannya dia dengan pakai topeng kan di Instagram. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat orang-orang model atau artis-artis Korea gitu ya, kok oke banget ya, padahal dia happy banget kelihatannya, tapi kok dia pergi, ya akhirnya dia bunuh diri gitu kan. Nah, karena yang capek, ternyata kalau nggak otentik, kalau semuanya menampilkan kepalsuan itu jadi capek, drain, lama-lama secara mental dia nggak kuat juga akhirnya. Jadi, nah atau ya itu menutup-nutupi segala sesuatu ya, tidak terbuka, tidak jujur di awal gitu. Mau sampai kapanpun akhirnya itu membuat dia merasa tertekan dan nggak bahagia, gitu. Jadi katanya mendingan sakit di depan atau apa, yang penting jujur daripada ditutup-tutupi terus kebongkar, itu akan membuat jadi nggak bahagia gitu ya. Nah yang keempat, bermakna. Jadi tadi udah diskusi tuh sama Christine juga tadi. Bermakna, jadi kalau dia bilang kan bisa tuh buka-buka internet, ngelihat kan scrolling gitu ya, kok jadi kehilangan damai sejahtera ya? Karena dia melakukannya nggak bertujuan. Ya kan, kalau misalnya kita buka internet, misalnya nggak apa-apa, sebenarnya nggak masalah loh punya sosmed, itu nggak masalah. Kalau misalnya kita mau promosi kayak gini kan, Oikos sendiri kan ada Instagramnya, mau memberitakan kebaikan gitu ya, atau mau promosi, itu kan ada tujuannya. Yang membuat orang nggak bahagia adalah dia melakukan apapun itu tidak ada maknanya, tidak tanpa tujuan. Jadi akhirnya dia merasa ini untuk apa ya sebenarnya. Jadi nggak seperti itu. Nah, dan yang berikutnya adalah mengasihi. Jadi pada saat orang bisa mengasihi satu sama yang lain, ada kasih di dalam keluarga atau komunitas itu ada kebahagiaan di situ. Makanya kalau kita lihat ya, ada kekayaan itu tidak bisa membeli 100% kebahagiaan, hanya kebahagiaan semu. Kenapa ya, kita lihat aja kalau misalnya orang punya banyak harta tapi misalnya di rumahnya itu tidak ada kasih suami istri misalnya ya, mereka sendiri-sendiri, terus sibuk sendiri-sendiri, nggak ada tukar pikiran, nggak ada ungkapan kasih sayang, itu juga nggak akan bahagia. Dibandingkan misalnya kayak petani di desa gitu ya, mereka nggak, ya pas-pasan aja, hidupnya cukup-cukup aja gitu, tapi mereka bisa bareng-bareng tertawa apa, karena mereka saling mengasihi gitu. Jadi ternyata hubungan antara orang yang saling mengasihi itu juga ada kebahagiaan di situ gitu. Nah yang terakhir nih, compassion, murah hati. Nah kan kita suka mikir juga ya, kalau misalnya orang di dunia maya itu suka merasa kalau dikasih hadiah itu happy banget, dapat door prize, dapat di Shopee itu banyak ya hadiah-hadiah, kan seneng banget ngejar hadiah gitu ya. Tapi ternyata itu kebahagiaannya semu, karena sudah dapat hadiah, besok sudah nggak ada lagi happy-nya. Tapi lebih baik memberi, katanya adalah lebih baik memberi kan daripada menerima. Pada saat kita bisa berbagi, memberi, nah kebahagiaannya itu bisa lebih awet.
Kenapa? Karena pada saat seseorang itu memberikan sesuatu, dia bermurah hati, itu ada hormon oksitosin yang naik. Hormon oksitosin itu keluar misalnya pada saat ibu-ibu menyusui anaknya, atau ibu-ibu memeluk anaknya, itu keluar. Jadi ada rasa, itu keluar juga pada saat kita bisa memberikan sesuatu ke orang. Itu sama. Nah, itu juga kebahagiaannya lebih bertahan lama. Seperti itu. Nah, jadi 6 pilar ini sebenarnya kenapa akhirnya kita bisa bahagia. Nah, kalau kita lihat-lihat ya di Bible pun ya Tuhan juga kasih tahu, ini loh rahasianya seperti ini. Kamu harus saling mengasihi. Kamu apa adanya gitu ya. Kalau ya bilang ya deh, kalau enggak bilang enggak lah. Otentik, semuanya ada. Kamu coba deh pikirkan yang baik dan sebagainya, itu segalanya sudah ada di situ. Nah, kita tinggal nah biasanya gitu ya, kalau kita terlalu fokus sama mendapatkan, nggak fokus sama 6 pilar ini, ya udah akhirnya kita kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Oke, slide terakhir. Nah, bagaimana akhirnya kalau kita itu bahagia? Kalau kita ternyata ya sudah, maksudnya kita tahu bahwa oh ternyata itu punya kebahagiaan. Nah, pertama kita sehat secara mental dan fisik kita. Secara mental pikiran kita tadi, pikiran kita jernih, bisa fokus, terus emosinya juga stabil. Secara fisik daya tahan tubuhnya juga naik. Kalau kita bahagia, daya tahan tubuh kita bagus, tidurnya nyenyak gitu kan. Nah, jadi secara fisik dan mental kita juga sehat. Itu menandakan bahwa seseorang itu bahagia. Nah, yang kedua terlihat dari spiritualnya, keagamaannya gitu ya. Dia bisa beribadah, atau dia bisa melakukan spiritualnya itu jauh lebih bermakna, lebih berkualitas gitu. Karena dia bahagia. Jadi bukan kan banyak orang bedanya ya, banyak orang juga menutupi kekurangannya dengan agama. Kalau kita baca-baca ya berita ya, banyak dia sok-sok tampil suci, tampil beragama gitu, tapi ternyata dia menyimpan banyak hal, dia juga nggak akan bahagia karena yang dia cari tadi kebahagiaan semu, supaya tampil, supaya orang terima dia, itu flexing juga kan. Tapi kalau kebahagiaan yang sejati kelihatan juga. Terus kelihatan juga dari pekerjaan, karir, keuangannya. Ada rasa cukup di situ, terus dia juga passion gitu ya dengan pekerjaannya, dia merasa happy gitu, nggak tertekan karena dia tidak fokus untuk tadi mencari yang semu. Kan kayak fokusnya, kan ada orang misalnya saya bekerja itu karena mau cari uang sebanyak-banyaknya, ya itu nggak akan bikin dia happy. Tapi kan pada saat dia melakukan pekerjaannya karena tadi dia mau berbagi, dia pengen jadi berkat di situ, dia pengen tadi misalnya mengasihi orang-orang di situ. Nah, itu kan beda, tampak lebih bahagia ya. Dan terlihat juga dari kualitas hubungannya, dari relationship-nya. Kalau orang itu bahagia, orang-orang di sekitarnya juga akan merasakan bahwa oh iya ya, maksudnya bersahabat dengan dia itu menyenangkan. Saya nggak tertekan, saya nggak ada di toxic relationship gitu ya, karena dia happy. Jadi malah kita hubungannya saling membangun, hubungannya itu berkualitas gitu. Nah, yang terakhir, pada saat orang bisa bahagia, dia bisa mindful. Mindfulness itu being present. Jadi pada saat dia melakukan segala sesuatu di saat ini, dia enjoy, dia menikmati. Nah, ada kalau orang nggak bahagia kan, misalnya dia lagi masak, pikirannya kosong atau kemana-mana. Nah, itu nggak mindful. Tapi orang yang mindful itu lagi masak, dia bisa nyanyi-nyanyi, dia bersukacita gitu, dia menikmati pada saat memasak gitu, lebih mindful. Seperti itu, makanya harapannya ya setelah pertemuan kali ini kita bisa lebih bahagia. Amin. Ya, kenapa harus bahagia? Karena ya itu, pada saat kita nggak bahagia, kita nggak bisa juga bantu orang untuk bahagia. Kita harus bahagia dulu supaya kita bisa bahagiakan orang lain. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Dok Ya. untuk pemaparannya, luar biasa. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Apakah ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Bisa langsung disampaikan. Atau juga boleh melalui tulisan, melalui kertas. Atau melalui nyanyian loh. Ada yang tiba-tiba mau menyanyi. Oke, saya bacakan dulu ya, Dok. Pertanyaan pertama, apakah trauma masa kecil atau pola asuh mempengaruhi kebahagiaan setelah dewasa? Boleh dijawab dulu, Dok? Langsung dijawab aja Langsung ya. dijawab aja ya. Ya, trauma masa kecil dan Pola asuh. pola asuh. Iya. Ya, sebenarnya bisa ya, bisa tidak ya. Tergantung nih. Tergantung dia sudah mengalami pemulihan nggak. Jadi balik lagi, waktu kita mengalami trauma atau ada orang-orang yang menyakiti kita. Misalnya orang tua tadi ya, pola asuh, orang tua yang sangat dominan, otoriter. Jadi anak-anaknya merasa tertekan, atau orang tuanya yang terlalu permisif, membiarkan anak itu. Jadi anak itu juga merasa, kok saya tidak diberikan role model yang baik, gitu, aturan-aturan yang jelas untuk saya bisa bertumbuh. Mungkin di saat si anak kecil itu masih kecil, dia merasa, ih enak banget ya, mama saya membiarkan saya melakukan apa aja, malah dimanja gitu ya. Tapi itu akan menjadi rasa sakit pada saat dia ketemu komunitas. Karena kan pada saat dia tidak dididik di rumah, pola asuh yang salah di rumah, akhirnya masalahnya akan muncul pada saat dia sudah keluar dari rumah. Gitu. Karena nggak ada lagi kan yang take over gitu ya. Kan dia harus mandiri sendiri. Nah, itu juga akan membuat dia tidak bahagia nanti. Mungkin dia bahagianya pas waktu dimanja-manja, itu juga nggak boleh kan. Kalau parenting itu harus balance. Jadi kayak tadi ya, bukan semuanya. Jadi membahagia itu bukan kayak parenting itu memberikan kayak kasih hadiah, dikasih bahagia anaknya terus nggak, itu salah juga kan. Tadi kan yang kita belajar tadi bahwa kita harus mengajarkan tentang kebahagiaan yang sejati, bahwa ada proses yang harus kamu lewatin, terus dapat reward nih. Kamu harus berjuang, terus akan dapat sesuatu yang happy, dan selama perjuangan itu ada penderitaan juga loh. Nah, itu diajarkan juga saat parenting, saat pola asuh yang tepat seperti itu. Nah, misalnya trauma itu jelas akan mempengaruhi mental si anak, karena pada saat anak-anak itu ya, kepribadian itu terbentuk baru usia 18 tahun. Jadi di bawah itu sebenarnya secara mental dia belum kuat menanggung penderitaan. Jadi pada saat anak kecil yang mengalami trauma atau segala macam, resiko dia mengalami gangguan mental di kemudian hari itu besar. Nah, tapi balik lagi gini, rasa sakit itu seperti kayak orang nancepin pisau ke diri kita gitu ya. Nah, yang kita ajarkan adalah, oke, mereka nancepin pisau ke kamu, tapi yang bisa cabut pisaunya siapa? Diri sendiri. Jadi yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia memaafkan. Dia memaafkan orang-orang yang sakitin dia tadi ya, yang membuat dia trauma dan sebagainya. Dan dengan penuh kesadaran, dia mereframing semuanya itu. Trauma itu kita biasanya lakukan konseling untuk supaya dia menyadari bahwa oke, dia nggak bisa ngubah keadaan itu dan itu bukan kesalahannya dia. Nah, kadang kan akhirnya dia seperti menghukum dirinya sendiri dan membuat gambar dirinya rusak kan, karena si trauma masa kecil ya. Misalnya anak-anak yang mengalami pelecehan atau abusive sebagainya, itu akhirnya membuat gambar dirinya rusak. Nah, itu pertama yang harus dilakukan adalah dia mengampuni dan mereframing itu semua. Bahwa oke, masa lalu itu sangat menyakitkan, tapi kamu bisa mengubah masa depan kamu loh, jadi lebih baik. Gitu. Nah, tapi pada saat yang harus dilakukan adalah dia bisa mengeluarkan semua emosinya. Nah, biasanya orang yang sakit itu karena dia menahan emosi. Jadi kalau sedih dia tahan gitu ya,
mau nangis dia tahan, marah ditahan, akhirnya dia meledak. Nah, jadi pada saat sesi konseling itu ya udah dia harus keluarin katarsis. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Sedih, ya udah, ayo sedih seperti apa? Jadi dikeluarin semua. Gitu. Jadi bagaimana yang harus dilakukan? Pertanyaannya tadi, apakah dia nggak bahagia? Iya, pada saat itu. Tapi apakah dia bisa bahagia? Bisa, pada saat dia sudah pulih. Nah, jadi waktu anggaplah ya dia mencabut pisaunya, pasti kan sakit banget ya. Nah, tapi balik lagi, perasaan sakit, terluka dan semuanya itu akan pulih. Pada saat dia sudah mengampuni, kan pada saat dia sudah cabut pisaunya, itu lama-lama akan pulih. Tapi kalau dia masih menyimpan dendam itu, berarti pisaunya masih ada. Nah, dia sampai kapanpun kalau dia belum melepaskan pengampunan buat orang itu, dia belum beresin traumanya, dia masih dendam, marah, dia sampai kapanpun dia nggak akan bahagia. Karena ibaratnya pisaunya masih ada terus. Tapi pada saat dia sudah lepasin, semuanya sudah pulih, sudah traumanya sudah teratasi gitu ya. Ya udah dia akan bisa merasakan bahagia karena dia rilis, oh pisaunya udah lepas. Dia udah bisa tahu, oh ya dia merasa tenang, dia sudah bisa bersyukur dengan hal-hal yang ke depannya. Jadi fokusnya nggak ke situ aja. Nah, salah satu yang bikin orang nggak bahagia adalah dia terlalu fokus sama rasa sakit itu. Ya, misalnya dia punya duit 100 juta lah ya, terus ditipu orang 50 juta ya. 50 juta. Dia fokus, aduh 50 juta saya hilang. Nah, tapi kalau misalnya dia beresin, oke, itu hilang, ya sudah, masih ada 50 lagi. Toh semua harta di dunia ini, apapun ini bukan milik saya, ini semua kan milik Tuhan. Udah, karena dia sudah mengubah pola pikirnya, udah bahagia lagi, gitu. Jadi tergantung tadi. Nah, termasuk trauma tadi ya. Kalau dia fokusnya ke trauma itu terus, dia nggak bisa lupa. Pokoknya itu orang nyakitin saya, sampai ke bawah mimpi, sampai kalau ketemu orang yang mirip mukanya seperti dia, gitu lah dia trauma lagi. Nah, berarti kan di pikirannya dia tidak melepaskan itu. Nah, pada saat dia sudah lepaskan, ya udah, dia bisa melihat hal lain yang bikin dia bahagia masih banyak gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutannya, Dok. Bagaimana cara menanamkan kebahagiaan kepada anak sejak kecil? Ini tadi, 6 pilar tadi. 6 pilar kan? 6 pilar. Jadi kalau misalnya anaknya jadi tidak fokus sama kesalahan. Ada satu cerita begini nih. Misalnya contohnya ya, kasus deh, bagaimana si contoh-contoh sederhana menanamkan kebahagiaan pada anak. Jadi kebahagiaan itu kan persepsi juga kan. Jadi kita harus menanamkan persepsi ke anak. Jadi contoh misalnya ada kasus nih, anaknya memecahkan vas bunga. Jadi anggaplah ini ibunya itu suka banget vas bunga. Dia beli vas bunga itu mahal. Kalau vas bunga kira-kira yang paling mahal mungkin keramik kali ya, Gucci kali ya, Gucci dari Cina gitu ya. Terus anaknya kan pecah. Nah, ibunya mikir nih, aduh, kalau dia pukul gitu ya, itu kan menghukum. Nah, anaknya akan tidak bahagia, tapi dia pengen mengajarkan nih anaknya supaya bertanggung jawab tapi bahagia. Ya kan, kalau saya pukul, saya marah itu nggak bahagia, tapi saya pengen dia tetap bahagia tapi dia belajar dari kesalahannya. Jadi yang ada, ajak dia berkomunikasi. Aduh, mama sedih, ini. Jadi dia belajar untuk berempati bahwa oh iya mamanya sedih karena Gucci-nya ini. Pas dia sedih langsung bilang, kamu sedih juga ya. Jadi bisa mengenali emosi. Oh ya, nggak apa-apa, ini sedih. Tapi oke, ini memang mahal, tapi kamu lebih berharga. Ya sudah, kita ambil sapu, beres-beres. Jadi ajarkan juga tanggung jawab. Jadi akhirnya selain mengajarkan dia tetap bahagia, dia belajar bahwa kalau nanti ada masalah, kamu jangan stuck untuk gak bahagia. Kamu cepet-cepet cari solusi, beresin ini, terus move on ke depan.
Kalau kamu stuck di sini, kamu nggak akan bahagia. Misalnya fokus sama kesalahan, diingat-ingat kesalahannya, ya nggak akan bahagia. Tapi kalau misalnya, oke, tahu salah, sedih, nangis bareng-bareng aja nggak apa-apa. Mama ini sedih banget ini, Gucci mahal. Dia lihat nggak apa-apa. Tapi ya udah, mamanya juga harus bahagia. Berarti kan, karena kan dia niru. Jadi kalau misalnya ada tuh orang tua yang mengalami depresi juga, anak-anaknya resiko untuk mengalami depresi lebih besar juga. Kenapa? Karena dia mencontoh. Jadi kebahagiaan itu juga dia contoh. Kalau ternyata dia lihat ibunya itu selalu bersuka cita, selalu happy, humor gitu ya. Nah anaknya juga akan happy juga. Nah jadi mungkin bagaimana cara supaya anaknya bahagia? Jawabannya adalah ibunya juga dulu harus manage dulu, harus memulihkan dulu hatinya. Oke, baik dok. Terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya ya dok. Dok, apakah usia juga bisa mempengaruhi level terpengaruhnya mental kita saat kita terpapar image kebahagiaan dari medsos? Apakah anak-anak lebih mudah terpengaruh daripada wanita dewasa? Contohnya itu ibu rumah tangga atau wanita karir. Gitu dok. Iya, kalau dibilang Faktor usia. anak-anak lebih terpengaruh, iya. Iya, anak-anak lebih terpengaruh. Kenapa? Karena kan dia belum punya dasarnya. Dasar. Jadi secara kepribadian dia belum full terbentuk kepribadiannya kan. Dia masih kayak anak remaja pun adalah fase mencari jati diri. Dia mencari bagaimana supaya diterima gitu ya. Tapi balik lagi gini, kalau misalnya anak-anak itu dia sudah secara di kantong emosinya udah full gitu ya. Di rumah dia dapat kasih sayang, dapat kebahagiaan, terus orang tuanya perhatian, bahasa kasih itu ya, dapat semuanya, quality time, waktu berkualitas, terus dia ulang tahun dikasih hadiah, nggak usah mewah tapi dikasih supaya dia merasa wah ternyata setiap bertambah umur orang tua saya juga merayakan nih misalnya. Terus dikasih pujian, misalnya dia dapat nilai bagus, kasih bekal, misalnya mau pergi kemana. Jadi dia merasakan ada kebahagiaan kecil yang setiap hari dirayakan oleh orang tuanya. Jadi dia nggak akan perlu nyari ke sosmed atau ke orang lain. Nah yang cenderung terjadi kenapa anak-anak itu berusaha cari-cari, misalnya ada gonta-ganti pacar gitu ya, atau banyak nih klien-klien yang dia pakai mungkin dia pakai narkoba gitu ya, mencari kebahagiaan karena sebenarnya ada sesuatu yang kosong yang tidak terisi gitu, atau mungkin di dalam keluarganya itu ya tadi masa kecilnya atau apa dia tidak mendapatkan full semuanya, jadi si kantong emosinya itu kayak bocor, kosong. Jadi dia mencari di luar tapi nggak akan terisi karena bocor. Nah, yang berarti yang harus dilakukan adalah cari kebocorannya itu apa. Tadi, apakah kamu merasa tidak bermakna waktu dulu, apa ada trauma, ada luka batin sama seseorang waktu masa kecil, dan semuanya harus dibantu untuk dia pulihkan sehingga si kantong emosinya itu nggak bocor lagi. Jadi akhirnya dengan kebahagiaan kecil dia akan merasa ya udah ini udah oke. Nah, orang cenderung kan gitu, ngerasa ini kok kurang ya. Mungkin bukan itunya, bukan sumbernya, tapi kamunya yang bermasalah gitu. Jadi, nah, terus tadi pertanyaannya, terpengaruh nggak usia ya itu tadi? Terpengaruh. Kalau misalnya orang dewasa, secara dia sudah kepribadiannya matang ya, dia sudah melewati banyak pengalaman hidup, mungkin dia nggak akan fokus untuk mencari si kebahagiaan semu tadi, gitu. Iya, oke baik dok. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi rasa insecure dan overthinking? Nah, salah satu overthinking sama insecure ya, itu berbeda tuh. Jadi kalau insecure tadi ya, perasaan tidak aman, artinya dia merasa kurang, merasa nah
Kalau orang yang insecure itu dia menaruh rasa kebahagiaannya itu di faktor luar dirinya. Jadi faktor untuk kayak misalnya dicintai orang, diakui, harus segala sesuatunya perfect, saya harus mendapatkan sesuatu. Jadi kalau nggak mendapatkan itu semua dia jadi insecure, dia merasa tidak aman. Nah caranya adalah itu mengubah si pola pikir, pola pikirnya diubah. Bahwa emang kenapa kalau nggak disukai, emang kenapa kalau nggak diterima, emang kenapa kalau misalnya nggak sempurna. Terus akhirnya kan mikir lagi, oh iya sebenarnya nggak ada apa-apanya juga. Dia merasa tidak aman aja, gitu. Jadi berdamai dengan ketidaksempurnaan tadi, dan fokus yang tadi terhadap faktor luar, kamu balikin lagi ke dirimu sendiri. Fokus aja. Sekarang kamu itu pengen melakukan sesuatu apa gitu. Jadi orang yang insecure itu pengen dapatkan sesuatu dari luar untuk merasa aman, tapi ini dibalik. Dia pengen memberikan apa, dia pengen berkontribusi apa, dia pengen menjadi seperti apa gitu. Jadi fokusnya adalah apa yang bisa dia lakukan. Jadi bantu untuk itu. Dan menerima. Jadi setiap orang itu kenapa jadi insecure? Karena dia sering membandingkan kelemahannya dia sama kelebihannya orang. Jadi sebenarnya kalau misalnya manusia itu kan pasti ada strength-nya, ada weakness-nya ya. Ada kekuatannya, ada kelemahannya dia. Tapi kalau orang yang insecure itu dia cenderung membandingkan sama, aduh kok dia orang lain itu hebat ya dibandingkan sama dia nggak punya. Nah supaya dia nggak insecure, udah stop untuk lihat itu, mending fokus ke kekuatan kamu apa. Balik lagi gitu, itu insecure. Nah yang kedua overthinking. Overthinking itu pikiran kemana-mana, nggak fokus. Jadi memikirkan segala sesuatu yang nggak perlu dipikirkan, itu namanya overthinking. Jadi sebenarnya yang paling penting itu udah nggak usah banyak mikir, fokusin aja kamu lagi melakukan apa, kamu lagi mengerjakan apa, udah pikiran kamu nikmati aja di situ, gitu. Enjoy aja. Ini kamu lagi misalnya lagi bisa kau ngapain Ben? Nyetir. Udah sambil menyetir, lihat pemandangan, lihat kemacetan gitu ya. Nah kalau orang overthinking kan dia pas nyetir macet, aduh jangan-jangan ini nanti ke depan ya, aduh gimana ya, jadi pikir kemana-mana gitu kan. Nah dan asumsi gitu ya. Overthinking itu banyak isinya. Misalnya pertama asumsi, mikirin kayak contoh ketemu orang terus orang itu cuekin, terus dia langsung overthinking, waduh dia nggak suka ya sama saya. Nah jadi kan sebenarnya supaya nggak overthinking, udah diubah cara pikirnya. Oh mungkin saja dia kebelet buang air besar makanya langsung buang muka misalnya gitu. Jadi berusaha untuk berpikir optimis aja gitu. Atau langsung nggak usah asumsi, nggak usah mikir, langsung nyapa, woi kamu nggak lihat saya ya, langsung aja gitu, daripada mikir-mikir yang nggak perlu dipikirin. Atau misalnya, kenapa ya dia nggak ini saya, udah langsung telepon aja, bro kamu kenapa ya nggak ngajakin saya lihat di Instagram kalian pergi jalan-jalan kok saya nggak ikut, langsung aja gitu, tanpa overthinking kan. Nanti kalau saya telepon dia ngomong apa ya, kalau saya nggak telepon dia ngomong apa, kan daripada begitu udah langsung action aja gitu. Oke baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Para wanita ada lagi yang ingin bertanya, masih ada waktu. Boleh pertanyaan langsung atau melalui tulisan juga boleh. Atau saya bertanya. Boleh dok, dokter mau bertanya boleh. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dok? Iya sepertinya bahagia, jadi kan nggak perlu ini. Ada satu titipan pertanyaan nih dok. Ini kan kebahagiaan itu kadang kita tidak bisa kayak misalnya kita lagi konflik nih dok. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang baik
agar kita bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Gitu kan. Nah, betul. Itu bagus banget pertanyaannya. Nah, jadi kalau contohnya misalnya apa ya, dalam hubungan apapun ya, pasti kan ada Konflik. ada konflik ya. Di sini pernah ada yang berkonflik nggak? Pasti pernah ya. Pasti dong, pasti. Pasti ya. Oh iya. Hampir pasti. Oh dia sama. Oh iya. Itu udah masa lalu sih, itu jangan masa dibahas lalu. lagi. Ya. Jadi ini ada tipsnya. Jadi kalau terlepas dari kita salah atau benar ya, misalnya ada orang bikin kita kesel, atau misalnya PHP gitu ya, ada yang PHP udah mau diajakin, yuk nanti kita join bisnis ya, terus ternyata nggak jadi, dia ngajakin orang lain gitu ya. Terus ada yang PDKT gitu ya, terus ghosting gitu kan, bisa juga kan. Terus atau yang masalah yang itu ya, atau yang sebelumnya. Nah intinya gini, kita kalau mau lihat orang itu salah atau benar, bukan salah atau benar, kalau mau lihat kesalahannya orang terus, kita pasti akan makin tidak bahagia, karena kita fokusnya itu jadi sakit hati sama orang tersebut. Jadi ya kita ingat itu loh, di Matius bilang kan, kenapa ya kamu lihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu saja kamu nggak lihat gitu ya. Jadi akibatnya kita jadi makin menderita, karena kita ngelihat, aduh kenapa ya ini orang ini nyakitin saya, kok dia tega, kan saya baik banget sama dia, kok dia mengkhianati saya sudah berjuang, tapi kok dia cari-cari kesalahan saya. Nah intinya kalau seperti ini yang kita pikirkan itu terlepas dari orang itu benar atau salah, yang kita yang paling bahagia dan paling waras, kita yang mengalah. Ya udah, dia memang begitu, ya udahlah. Yang pertama, pokoknya jangan dulu berespon apapun kalau kita lagi emosi, atau kita marah, atau kita lagi tersinggung. Udah, kita tenangkan dulu, tenangkan diri. Biasa yang saya lakukan itu ya udah berdoa dulu. Aduh kok bisa ya dia, kok tega banget ya nyakitin orang seperti itu. Tapi minta kekuatan, aduh bantu saya buat maafin dia. Ini pisaunya banyak banget nih, saya harus cabut satu-satu, nggak kuat nih. Minta bantuan, Tuhan bantu gitu ya. Nah terus cari orang yang bisa kita curhat, cerita. Karena nggak boleh kalau ada tadi ya konflik atau masalah itu kita pendam sendiri, itu kita jadi makin sakit. Jadi kita harus keluarin. Nah cari siapa ya yang kita bisa curahkan isi hati, kekesalan kita sama si orang itu misalnya ya. Ya. Terus kalau ternyata bisa ya, cari waktu yang tepat untuk ngomong ke orang itu. Tapi kalau kita tahu orang itu tidak waras, ya sudahlah. Ya sudahlah. Kan nanti makin ini ya. Gitu. Jadi ya itu seperti tadi. Yang penting kan gini, waktu kita memaafkan orang tersebut kan bukan buat dia kan, buat diri kita sendiri gitu. Jadi ya untuk menyelesaikan konflik ya itu berusaha berkomunikasi. Tapi kalau ternyata itu orang terdekat kita, misalnya dalam rumah tangga misalnya ya, kalau suami istri, balik lagi jangan melakukan atau ngomong apapun kalau lagi emosi. Tenangkan diri dulu. Terus cari waktu yang tepat untuk ngobrol, dan cari orang mungkin pembimbing rohani buat kita curhat, cerita dulu. Karena kadang kalau misalnya lagi emosi, pikirannya pasti negatif. Kalau emosinya negatif, pikirannya pasti negatif. Nah, tindakannya juga negatif. Jadi yang harus dilakukan, emosinya dikasih stabil dulu, dipulihkan dulu, supaya pikirannya juga jadi lebih tenang, bisa lebih optimis, positif tadi, baru dia lebih responnya lebih baik gitu. Intinya. Nah, setelah itu baru bisa dikomunikasikan, cari waktu yang tepat. Nah, itu untuk menyelesaikan konflik. Nah, akibatnya ya udah pasti lebih bahagia. Karena kalau
konfliknya salah di waktu yang tidak tepat ya, waktu yang salah, terus lagi emosi, pasti tambah tersakiti. Ya tersakiti jadi nggak bahagia lagi. Jadi saling lempar pisau ceritanya. Dia lempar pisau, lempar pisau. Ini nih maksudnya bukan pisau ini ya. Anggaplah yang tadi kayak sakit hati, Saling apa kan menyakiti. kayak ditusuk gitu. Gitu. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari para wanita luar biasa tempat ini. Ini konteksnya ini murid yang ada di dalam kelas. Ya. Jadi bagaimana menolong anak yang di rumah dan si anak ini tidak merasa happy karena keadaan orang tuanya itu sendiri tidak bahagia, banyak permasalahan. Jadi orang tuanya juga mengalami banyak permasalahan gitu, Dok. Jadi posisinya di dalam kelas ada seorang murid, dia tidak bahagia, dan bagaimana caranya kita menolong murid itu, gitu, Dok. Iya. Mungkin, Tapi tergantung usianya ya juga. Iya. Kadang kalau anaknya itu sudah bisa diajak ngobrol, diskusi, bisa dipanggil untuk dia cerita. Kalau dia bisa cerita semua keluar ya, dia bisa nangis sama gurunya, terus gurunya bisa memberikan penguatan ke dia, kasih masukan atau pokoknya sudah bisa diajak diskusi, itu lebih enak tuh. Nah, ini konteksnya ya, kalau bisa panggil orang tuanya juga sih, panggil orang tuanya untuk bantu di rumah itu apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa ditolong gitu ya. Kalian mau dibantu seperti apa tuh untuk menyelesaikan, butuh untuk konseling atau apa, pasangan rumah tangganya dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi untuk anaknya sendiri, kalau yang bisa diajak diskusi, ajak untuk dia bisa keluarin semua yang dia rasakan, pandangannya dia terhadap orang tua, ekspektasinya terhadap mama papanya, terus harapannya dia, terus kasih harapan bahwa ini dengan kejadian ini bukan berarti berakhir hidup kamu. Kamu punya hidup itu lebih panjang. Banyak hal yang bisa kamu lakukan yang bisa bikin kamu bahagia, itu banyak hal selain itu ya, kamu bisa mencapai cita-cita kamu dan sebagainya. Nah, kenapa anak yang sedih itu tidak bisa jadi fokus belajar? Itu kan kalau anak orang yang tidak bahagia kan dia jadi mudah lupa, sulit konsentrasi, akibatnya nilai-nilainya menurun. Terus jadi minder, mudah sedih, emosinya juga tidak stabil, akibatnya jadi dibully sama teman-temannya karena dia kan teman-temannya jadi gangguin dia atau dia nggak punya teman. Nah itu makanya kenapa harus ditolong anak-anak seperti ini. Nah tapi kalau anaknya itu lebih kecil lagi, yang sulit, maksudnya yang sulit untuk diajak diskusi atau ngobrol, ajak bermain. Ajak dia bermain, menggambar atau apa sambil dia bercerita itu siapa, ini apa gitu. Kadang akan keluar pada saat dia lagi main, keluar tuh segala ceritanya. Jadi dia kayak main mobil-mobilan terus ditabrakin, ayo gimana, ini dia akan menceritakan. Soalnya ada satu kasus anaknya pas diwawancara gitu ya, diajak ngobrol dia nggak mau cerita, tapi pada saat yuk kita bermain yuk, main orang-orangan, dia akhirnya bercerita. Ini si anggaplah namanya siapa ya, Banu, si Banu ini. Nah tapi pada saat dia bercerita ternyata si Banu itu adalah gambarnya dia, si Banu itu adalah dirinya dia, tapi dia nggak bisa ngobrol. Tapi dunia anak itu kan dunia bermain, kadang alam bawah sadarnya atau traumanya dia itu keluar pada saat dia bermain gitu. Nah itu bisa dibantu juga. Terus ya semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Dok untuk jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Oke, kita berikan tepuk tangan buat Dr. Lydia. Terima kasih Dok untuk semua jawaban-jawabannya. Kiranya bisa memberikan jawaban yang baik, bisa diterima. Dari panitia apakah ada tambahan pengumuman? Oke, langsung ke MC. Baik, saya kembalikan ke Ibu Wiwit.
Oke, terima kasih untuk Bapak Stephen dan Ibu Lydia. Beri tepuk tangan lagi dong. Yang pasti kesimpulan tadi banyak banget ya, ada 6 tiang kebahagiaan segalanya. Tapi kita percaya bahwa kita masih disayang Tuhan sampai saat ini, betul nggak? Amin ya, kita masih bisa dapat datang, kita masih dapat bermain bersama teman-teman, hangout sama teman-teman, mungkin kita masih bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Acara selanjutnya saya minta untuk, ada pengumuman lagi? Tidak ada? Saya minta Bu Lis untuk menutup kita di dalam doa. Kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dan kita akan harapkan ke depannya kita akan ada waktu-waktu seperti ini untuk kita bisa dapat berbincang bersama-sama. Terima kasih. Wah, banyak ya ternyata hal-hal yang kita dapatkan pada malam hari ini. Ternyata kebahagiaan itu sebetulnya dari pikiran kita sih. Bagaimana kita memandang sesuatu itu positif atau negatif. Kalau kita memandang segala sesuatu itu positif, maka kita nggak akan merasakan yang namanya kekecewaan, sakit hati. Tetapi kalau kita memandang segala sesuatu itu negatif, dia kok bisa begini, saya kok enggak, akhirnya timbul kekecewaan. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Biarlah pada malam hari ini kita boleh dibukakan bahwa kebahagiaan itu ya dari kita gitu. Tetapi terlebih daripada itu, kalau kita ada di dalam kasih Tuhan, maka kebahagiaan itu lahir dan batin itu ada dalam diri kita. Banyak kok orang yang, ini masih ada waktunya nggak apa-apa ya? Ada orang yang sederhana, makan pun juga sederhana, tetapi dia merasa bahagia karena apa? Dia menyadari bahwa kebahagiaan itu nggak harus punya segala sesuatu gitu. Dan dia memandang kehidupan itu positif sehingga dia tidak membanding-bandingkan gitu. Makanya kalau kemarin kita di acara Pak Jokowi kemarin ada lagu dibanding-banding, itu bener loh. Artinya apa? Kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kalau kita merasa bahwa orang lain itu lebih, akhirnya yang ada di sini di dalam hati kita ini pasti kekecewaan. Pasti hal-hal yang kok aku nggak bisa seperti ini ya? Kok dia bisa ya? Kalau kita selalu melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah, maka adanya diri kita nih loh yang akhirnya menjadi menderita. Tapi biarlah pada malam hari ini sudah dibukakan oleh Dr. Lydia, kiranya ini boleh memberkati setiap kita, wanita-wanita di tempat ini. Yuk kita sama-sama diri kita ini loh. Apalagi kita sebagai mama, sebagai oma, kita biarlah kasih Kristus, kebahagiaan yang sejati lahir dan batin itu kita bawa kepada anak cucu kita, keluarga kita. Sehingga anak cucu kita boleh melihat, mamaku bahagia walaupun makannya cuma pakai tempe, tapi dimasaknya dengan hati. Mamaku, papaku lihat setiap hari mereka bahagia. Bukan karena punya mobil, bukan karena punya uang, tapi chemistry-nya itu ada. Ternyata ada di dalam hati. Jadi biarlah pada malam hari ini kita semua boleh diberkati dan saya percaya semuanya bahagia, amin. Saya bisa lihat dari wajah-wajahnya yang sumringah. Dan biarlah tidak hanya malam ini saja, tetapi setiap hari kita boleh merasakan kebahagiaan. Walaupun makannya tempe, ikan asin. Kita bersyukur malam ini Bu Rita boleh kasih makan kita enak. Wah, itu makin bahagia. Tepuk tangan dulu buat Ibu Rita. Itu aja deh. Pokoknya saya mau melihat tiap hari wanita-wanita, para wanita WOC di tempat ini setiap hari boleh berbahagia apapun yang terjadi karena kita punya Tuhan. Amin.
ada Tuhan. Jadi gak perlu lagi kita khawatir, takut, kecewa. Orang mau biarin aja, yang penting saya punya Tuhan, cukup. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Kalau Engkau berikan kami waktu yang terindah di dalam hidup kami, di mana Engkau mengajar kepada setiap kami wanita-wanita Allah di tempat ini untuk menyingkapkan kebahagiaan yang sejati. Kami tahu Tuhan, melalui harta kami, kekayaan kami, tidak sepenuhnya membuat kami bahagia. Karena kami hanya bahagia kalau Engkau ada tinggal di dalam hati kami. Untuk itu Tuhan, teruslah Bapa Engkau menjaga hati kami Tuhan. Sehingga kebahagiaan yang sejati itu ada. Dan kami boleh menyampaikan kepada orang lain. Kami boleh menceritakan kepada orang lain. Dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Bahwa kebahagiaan itu ada di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak untuk anak-Mu, Dr. Lydia Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Yang boleh menyampaikan banyak hal, pengetahuan tentang kebahagiaan. Biarlah Bapa Engkau mencelikkan setiap kami, pandangan kami, pikiran kami, bahkan kehidupan kami Tuhan. Bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu berasal daripada Engkau. Untuk itu Tuhan, ampuni Bapa kalau selama ini Tuhan, melalui sosmed Tuhan, melalui kehidupan orang lain, kami menjadi iri, kami menjadi dengki. Tapi biarlah malam hari ini Bapa Engkau yang sudah menyingkapkan melalui anak-Mu Dr. Lydia itu Bapak boleh membawa kami perubahan Tuhan. Hari lepas hari kami boleh merasakan kebahagiaan yang sejati dengan keluarga kami, anak-anak kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman Bapak. Dan terutama Tuhan di dalam keluarga Oikos ini Bapak, kami boleh merasakan kesatuan hati, kebahagiaan yang sejati. Karena kami sama-sama ada di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat tangan, kita mau terima berkat. Kiranya berkat, kebahagiaan, damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus, dan kasih daripada Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Untuk kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini Tuhan. Tetapi kami boleh menyampaikan kebahagiaan. Kami boleh mencerminkan kebahagiaan. Bahkan kami boleh memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dan kiranya seluruh berkat yang dari surga itu boleh turun atas setiap wanita-wanita di tempat ini. Dan setiap hari kami boleh merasakan sukacita kasih daripada Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat yang dari surga ini kita terima di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.